Carito Wak Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak saudara semuanya. Welcome back to podcast Sakato Sapandape Kabacarito. Balik lagi bersama Setia Krani 2 dan Alfi Kadif MD. nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kakak ini merupakan dari angkat 6 yang kalau kata Alfi tadi di balik layar, kakak ini adalah contoh bagi adik-adiknya yang angkatan penerusnya. Kita panggilin ya Alfi. 1, 2, 3. Nah, ini dia kakak pernah kita Perkenalan dulu kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekitar semuanya, perkenalkan nama kakak Rehan Frianda, berasal dari angkatan 6, bisa dipanggil dengan Kak Rehan. Oke, keren. Jadi mungkin banyak hal yang akan sangat amat menarik yang akan kita tanyakan di podcast bersama Kak Rehanov kali ini. Jadi Kak ini biasa dipanggil Kak Rehanov. Iya, kakak ini juga merupakan pratama dari angkatan 6. Sama-sama. Nah, langsung kita mungkin masuk ke awal sejarahnya ya Kak. Kenapa Kak bisa memilih ekskul pramuka untuk yang Kakak ikuti? Kenapa kakak tertarik dengan ekskul pramuka? Untuk ekskul pramuka, mungkin pada awalnya kenapa kakak bisa tertarik itu karena disuruh sama abangnya kakak dari di rumah. Katanya ekskul pramuka ini bisa ngebantu untuk merubah perilaku untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Atau kalau abangnya kakak bilang gini, ikutlah pramuka biar jadi orang, katanya sih gitu. Jadi awalnya kakak emang udah ada keinginan karena pada saat berada ekskul pun pramuka lebih menarik, lebih menonjol ketimbang sekolah-sekolah lain. Bukan berarti ekskul yang itu tidak menarik, tidak. Cuman pada saat itu pramuka sangat-sangat menonjol. Jadi ada ketika kakak tertarik, ada 1-2 hal yang membuat kakak awalnya pengen mundur. Cuman tadi karena dibilangnya sama abang kakak di rumah untuk ikut, ya kakak akhirnya coba daftar. Kalau abang kakak itu juga anggota SMP 24? Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Abang kakak tuh di SMP lain dan dia pun tidak pernah ikut organisasi pramukaan. Cuman entah kenapa dia bilang seperti itu, jadi kakak ikuti saja. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kakak sebutin ada beberapa hal yang bikin Kakak mundur. Kira-kira ada nggak Kak, boleh disebutkan hal-hal yang bikin Kakak jadi ragu untuk masuk ke pramuka? Mungkin yang inti yang sebenarnya itu mungkin tidak bisa kakak sampaikan. Cuman yang lainnya itu karena kakak dulu karena masih kecil lah ya, masih baru beranjak dari SD ke SMP, jadi kebanyakan rasa mainnya masih ada, rasa banyak pengen main, pengen bareng sama teman-teman. Cuman karena tadi itu dibilangnya sama abang kakak, mungkin karena perilaku kakak dulu kecil kurang baik di pandangannya, jadi kakak diminta untuk masuk pramuka, pengennya bisa berubah jadi yang lebih baik. Berarti Kakak ikut pramuka dari kelas 7? Kan dari kelas 7, dari awal pembukaan perekrutan Kareva Kawen, kakak udah daftar. Terus kira-kira apa aja sih Kak prestasi yang udah pernah Kak raih selama menjadi penggalang dulu? Prestasi mungkin yang pertama ini, kakak sih nganggapnya ini bukan prestasi ya, cuman bukan prestasi untuk sekolah, cuma prestasi untuk diri kakak sendiri. Ini pada saat kelas 7 di Lubek mengadakan nama itu lomba tingkat 2, LT2 pada saat 2016 ya, kalau nggak salah 2016. Jadi kakak ikut seleksi untuk anggota LT2. Pada saat pengumuman anggota, kakak satu-satunya anak kelas 7 cowok yang terpilih sebagai yang lolos untuk LT2, meskipun kakak posisinya di keanggotaan masih cadangan, tapi semua pelatihan yang disiapkan untuk LT2 kakak semuanya ikut. Jadi kakak ngerasa itu prestasi buat diri kakak karena dari teman-teman kakak yang kelas 7 yang lain, kakak sudah dapat ilmu yang lebih banyak ketimbang rekan-rekan kakak yang lain. Terus untuk prestasi lainnya, ya ada beberapa lomba yang
juara di Jambore Ranting. Ada juga yang dapat gudeg terfavorit di Posa 1 2017 kalau nggak salah, ya 2017. Terus ada juga lomba di LKTP di Politeknik itu ada juga juara umum, alhamdulillah. Yang terakhir itu yang lebih yang benar-benar merasa menjadi kenangan tuh lomba Posa 2 2018 itu menjadi juara umum Sumbar kalau nggak salah kakak. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kakak masuk ke Dewan Penggalang itu mulai dari kelas berapa? Oh, kelas 8. Kakak masuk Dewan Penggalang dari kelas 8. Karena waktu itu kelas 7 memang belum memang belum ada kalau nggak salah kakak yang ikut seleksi sehingga kakak. Untuk di Dewan Penggalang sendiri jabatan kakak kalau boleh tahu apa dulu kan? Alhamdulillah kakak terpilih sebagai pratama pada saat seleksi Dewan Penggalang. Kakak pratama dari angkatan 67. Dan untuk Prataminya sebenarnya ada. Pada saat awal Dewan Penggalang angkatan kakak dibentuk ada, cuman karena pada saat waktu naik kelas 9, Pratami kakak pindah sekolah. Jadinya kakak sampai tamat kakak solo lah. Kakak sendiri mengatur teman-teman kakak, dari teman-teman kakak. pasti banyak tantangan dan juga banyaklah cerita yang kakak alami selama di Dewan Penggalang, apalagi jabatannya pratama itu tuh Pratama dan ya Pratami. tanggung jawabnya itu sangatlah besar untuk kakak sendiri. Kalau boleh tahu gimana rasanya kakak mengkoordinir cuman solo kak maksudnya? Iya, sendiri sebagai pemimpin. Mungkin gini, kalau diibaratkan di kita ibaratkan keluarga, ketika anak-anak yang banyak bermasalah, harusnya kan kalau misalnya ada pratama-pratami atau ayah dan ibu bisa tempat mengadu kedua-duanya. Nah, ini karena kakak satu-satunya yang ada, semua apapun masalah yang terjadi semua ditumpuk ke kakak. Cuman kakak sebenarnya nggak merasa berat atau merasa terbebani karena hubungan kakak sama kakak purna yang lain, kakak yang senior di atas kakak sama kakak pembina pun komunikasinya sangat-sangat baik. Jadi kadang kalau misalnya memang ada masalah habis latihan kami ngobrol, kami bahas. Kalau misalnya ada masalah emang harus diselesaikan cepat, kami obrolin meskipun di luar jam sekolah atau jam latihan. Jadi kalau misalnya enggak kakak obrolin, ya pasti bakal terbebani karena mikir sendiri kan. Dan juga teman-teman kakak yang lain itu pun kakak sering nongkrong juga sama teman-teman terutama yang cowok. Jadi kadang beberapa masalah yang bisa kakak share sama mereka, kakak bakalan share. Jadi enggak semuanya kakak tanggung sendiri. Cuman kalau diandaikan memang ada pratama dan pratami, jadi harusnya itu bakal lebih mudah. Ya, lebih harusnya. Ya seperti itu. Terus yang kalian lihat dengan sistem Dewan Penggalang sekarang apa sih kak beda sama waktu masih akan menjabat sebagai pratama? Bedanya? Iya. Kalau yang lebih menonjol di mata kakak mungkin dari segi pakaian. Menurut kakak dari segi pakaian, kakak jujur saja yang seperti Bantara di Pramuka itu kakak baru tahu. Mungkin ya beberapa bulan lalu kakak baru tahu. Dan karena kakak waktu itu sempat tidak pernah hadir kan, jadi kakak lumayan kaget udah ada Evolet ya namanya, ada itu. Terus ada juga baju harian kayak baju bawas sudah ada juga. Nah, jadi kakak kalau zaman kakak itu sudah ada obrolan, sudah ada rencana ya. Cuman entah kenapa di masa itu nggak kejadian untuk bikin baju lapangannya. Mungkin entah terlalu sibuk gara-gara lomba, kakak nggak juga. Jadi dulu kami sudah ada rancangannya, sudah ada desainnya, cuman memang nggak nemu tempat bikinnya dan juga nggak ada waktu dan jadi nggak ada obrolan ke belakangannya. Terus apa lagi ya kalau untuk yang Dewan Penggalang sekarang? Oh, mungkin di bagian divisi devnya kakak lihat di Instagram tuh lebih jalan lah kerja ketimbang angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kakak lihat
udah memang misalnya ada adik yang nggak lengkap, memang dipisahkan, benar-benar dipisah, terus didata. Jadi semuanya lebih tertata rapi yang kakak tengok dari yang kakak lihat dari sekarang. Ketimbang dulu, mungkin ya karena contohnya belum banyak dan kebanyakan pun kita dijadikan contoh, kebanyakannya. Jadi pada zaman kakak, jadi tidak terlalu seperti sekarang lah. Jadi kalau kemajuannya seperti ini ya alhamdulillah saja, bagus saja. Itu di pandangan kakak. Nah, kira-kira kalau yang menonjol di angkatan kakak itu apa selain yang seperti sekarang ada Evolet, ada juga yang dari devnya pekerjaannya kak? Kalau dari angkatan kakak mungkin kalau segi banking tidak ada. Mungkin dari segi keanggotaan kalau dari angkatan kakak. Rame, alhamdulillahnya rame. Dari angkatan yang kakak rasa dari angkatan 5, 6, 7 itu tuh anggotanya sangat ramai. Ya meskipun palingan dulu ada 8.000 sempat 9.000 sempat juga ada 12.000 dulu. Cuman dia karena setiap lemah tingkat ada permasalahan atau tidak dapat disindari orang tua. Jadi ya kadang ada penyusutan anggota sedikit. Jadi paling 8.000 itu tuh ada isinya tuh kadang 10 orang per regunya, ada 12.000. Dan juga yang kakak lihat dapat di zaman kakak tuh tingkat kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi semua tidak ada kayak orang yang satu menonjol itu nggak ada. Memang semua keilmuan rata, ya ilmunya rata. Terus jiwa memang pengen juaranya ada semua. Jadi kalau sayangnya di zaman kakak tidak ada yang namanya itu Pramuka Garuda sekarang. Sayangnya itu yang jadi kekesalan di diri kakak, kok nggak ada di zaman kakak itu Pramuka Garuda. Karena sejujurnya kalau di angkatan kakak 567 lah, 567 kalau ada Pramuka Garuda, kakak Pramuka Garuda. Ya setidaknya kakak dan rekan-rekan kakak pasti banyak yang bakal jebol, kakak yakin. Pada saat itu ilmu kami ya diwanti-wanti lah sama sekolah-sekolah lain, diwanti-wanti. Selalu ketika ada nama sepeda Pelupa Padang, langsung mata sini selalu melihat ke arah kita, pasti. Jadi satu-satunya kekesalan kakak di zaman Penggalang ya itulah, kok nggak ada di zaman kakak itu Pramuka Garuda. Apalagi sekarang Pramuka Garuda tiap tahun ada terus. Jadi ya kayak gitulah. Soalnya di zaman kakak persaingannya itu lumayan asik lah. Maupun di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota itu sangat seru. Terus kak, tadi kan kakak juga bilang tuh kalau ambisinya sangat tinggi juga semua anggota, tapi kenapa di antara ramainya regu dan anggota yang ada kakak bisa terpilih menjadi Pratama? Kalau alasannya karena kenapa kakak terpilih itu tuh mungkin tidak bisa kakak sampaikan karena kakak pribadi pun tidak tahu gimana pemilihannya. Soalnya itu tuh pemilihan dari kakak pembina dan juga pernah angkatan 1 sampai 5 gitu. Dan pada saat seleksi pun kakak nggak ada milih untuk jadi Pratama, sehingga kakak milihnya operasional 1 sama Hartaka kalau tidak salah kakak. Jadi habis itu pada saat pengumuman kakak dipilih jadi Pratama, ya kalau dibilang kaget pasti kaget. Cuman gimana pun habis diumumkan, dipanggil, dikasih arahan sama Garfa ya harus dijalankan. Cuman kalau bagaimana kakak bisa dipilih, mungkin kalau ada di lain waktu coba tanyakan sama kakak pembina dan pernah yang di atas. Kakak pribadi sampai sekarang nggak tahu gimana ya. Nah tadi kan untuk menjabat di Dewan Penggalang kakak ada 2 opsi ya kak. Yang pertama itu operasional dan juga Hartaka. Kalau untuk alasan kakak milih Hartaka itu sendiri gimana kak? Kan biasa Hartaka cewek. Iya. Dan kita baru dengar sekarang kalau sekarang ada yang mencalonkan Hartaka yang cowok. Iya. Kalau pemilihan Hartaka, kalau untuk alasannya nggak ada alasan yang khusus, cuman karena kakak mikirnya untuk di Pramuka itu tuh kita tempatnya belajar. Jadi meskipun terkadang yang kita tahu yang megang uang atau Hartaka atau bahasa di normal itu bendahara, juga kebanyakan cewek. Ya di kakak pengen pembuktian aja sih kalau cowok bisa juga untuk mengkoordinir keuangan. Karena kakak pribadi di SMA kakak ikut Pramuka lagi, kakak akhirnya jadi Hartaka.
Kakak di pramuka penegak, kakak jadi ATK. Kakak mengambil impian kakak di SMP, kakak pindahkan ke SMA. Oke, mantap. Nah, untuk operasional kakak milihnya karena sebenarnya di pikiran kakak banyak hal-hal yang pengen kakak coba. Karena pengen kakak coba ini dinaikkan, coba ini dicoba. Jadi kakak kalau misalnya bisa terpilih jadi operasional, setidaknya hal-hal yang pengen kakak coba bisa kakak keluarkan, mau dipakai atau enggak, dan itu kan keputusan bersama. Dan pada akhirnya terpilih jadi pertama. Nah, gini, ketika kakak pilih jadi pertama, bukan berarti yang kakak inginkan itu tuh bisa kakak paksa ke anggota kakak, tidak. Enggak. Kalau pertama, ya tetap kita sebagai pertama dengerin apa pendapat dari teman-teman kakak, dari rekan-rekan kakak. Kalau misalnya memang ada yang terbaik dari yang pendapat rekan-rekan kakak, ya itu yang diambil. Bukan berarti semua suara kakak itu tuh bakal yang terbaik, tidak. Di hal-hal yang kakak pengen coba-coba tuh hanya sedikit yang sempat kakak keluarkan, jadi nggak sempat semuanya. Dari sistem latihan ataupun kegiatan udah pernah kak ikutin, menurut kak yang paling baik, paling menonjol dan paling susah dilupakan itu apa kira-kira? Pelatihan. Iya, pelatihan juga boleh, kegiatan ke lomba-lomba, kumpul-kumpul. Kalau lomba sudah pasti pos 2, sudah pasti. Karena prestasinya akhirnya juara umum kan. Itu pertama juara umum. Ya, kalau untuk sesumbar dia kata kakak itu nggak salah kakak di pos 2. Kalau untuk kumpul-kumpul itu tuh kalau terlalu kumpul terlalu banyak ya, soalnya kami dulu hampir tiap minggu tuh pasti ngumpul tiap minggu, apalagi kalau udah dekat-dekat perlombaan tiap hari malam tuh pasti ngumpul, pasti Malam hari. ya malam hari. Kalau setelah latihan kami nongkrong di luar sama pembina sama senior-senior lain untuk kayak sharing atau ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Terus kalau misalnya memang ada hal serius yang mau dibicarakan dulu, baru nanti hal santai ya. Kalau pelatihan, ini kakak yang berkesan tuh mungkin dulu ada satuan khusus di Gudem ini. Dulu pelatihannya setiap hari Sabtu, sehingga kakak. Ya, sekarang dia Sabtu kan? Ya, jadi itu tuh kakak juga sempat terpilih di kelas 8, ya kelas 8 kalau nggak salah kakak. Dulu pelatihnya kakak tuh Kak Riko sama Kak Ruli. Nah dulu kakak yang berdua tuh melatih kakak. Jadi kakak ngerasanya kenapa itu berkesan, karena dulu sempat ada kegiatan-kegiatan di luar juga, ada sempat jogging bersama juga, ada juga pergi mandi-mandi bersama juga. Jadi kakak ngerasa hal-hal yang kayak gitu susah didapat kalau kita latihan rutin. Soalnya kita latihan rutin itu formal, terus memang sudah ada silabusnya apa saja yang harus dilakukan kan. Jadi untuk hal seperti itu susah didapatkan kalau dari pelatihan biasa. Itu sih kakak. Kalau Videngar tadi itu kan kakak ada cerita-cerita sama Purna atau pembina. Ya. Kalau Purna itu sendiri kakak lebih dekat yang mana kak? Kayak lebih sering cerita yang mana? Kalau dari Purna berarti Purna di atas kakak itu dari angkatan 1 sampai angkatan 5. Iya. Kalau untuk dekat kakak nggak ada dekat khusus sama siapapun. Kakak karena siapapun orangnya, misalnya kami ngumpul, terus yang ada perasaan malam itu misalnya Purna angkatan 5, ya kakak ngobrol sama angkatan 5. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya rame yang hadir, ya semuanya bakal berbaur. Cuman kalau untuk dekatnya ya pastilah lebih dekat ke angkatan 5, karena di pada saat kakak kelas 7, angkatan 5 yang jadi pintu kakak lebih sering berbaur sama yang angkatan 5. Cuman kalau untuk dekatnya lebih untuk cerita yang kemana, itu tuh kakak terserah saja. Kalau misalnya lagi siapapun Purna yang ada, ya bakalan cerita bareng-bareng, nggak ada khusus ke siapa-siapa ya. Kakak ada nggak sih kak harapan, atau kan tadi kakak juga bilang banyak ide-ide kak untuk Gudep ini kak, yang kira-kira bisa kak kasih ke kami supaya tahu bisa juga kami jalankan untuk sistem Gudep ini lebih baik. Kalau kakak sebenarnya ada beberapa ide, cuman ini lebih ke arah untuk perlombaan. Kalau kita ada ngadakan lomba, kakak ada satu metode, cuman itu tuh sebenarnya lumayan ribet, karena ini untuk
yang bakal melakukan itu ada 2 orang. Ada 2 orang untuk dari panitia untuk melakukan gerakan lomba. Jadi untuk gimana yang jelasnya nanti kita bahas di belakang lah, itu belakang layar. Cuman kalau untuk harapan pastinya kedepannya kalau bisa Gudeg ini anggotanya makin banyak, terutama anggota cowok. Kalau bisa makin ramai lagi. Kalau bisa bikin 12.000, 15.000 semuanya. Kalau bisa. Ya meskipun isinya 8.000 nggak masalah, pokoknya rame. Jadi ketika kita nanti ngadain kegiatan, mau itu persami maupun itu LT1, maupun kita nanti ada perwakilan dari sekolah untuk kayak misalnya jamur ranting, kita bisa rame-rame di bumi perkemahan untuk meramaikan acara, untuk ngasih yel-yel atau apa segala macamnya. Karena semakin ramainya orang bakalan jadi kekuatan untuk rekan-rekannya yang sedang berlomba. Pasti itu tuh nanti ketika kakak berdua ada ikut berlomba juga, ada yang teman-teman yang lain datang untuk mendukung, pasti itu bakalan jadi semangat juga pastinya. Jadi harapan kakak kedepannya tetap seperti ini, tetap selalu bertumbuh dan anggota yang makin banyak, dan juga hal-hal yang dari Dewan Penggalang sekarang pun bisa disampaikan nanti ke adik-adiknya, ke adik-adik di bawah kalian. Karena kakak sama rekan-rekan kakak yang lain, apalagi adik atas kakak, selagi ada waktu kami pasti bakalan ke sini, selagi tidak ada yang menghalangi. Cuman kalau kedepannya kalau misalnya ada sesuatu segala macamnya, ya kami bakalan mengharapkan kalian yang di bawah kakak untuk mengkoordinir adik-adik ini kedepannya. Begitu. Siap, Kak. Kakak selain pramuka dulu pas masih SMP ada ikut organisasi lain? Awalnya tidak, cuman pada saat kelas 8 akhirnya kakak dipilih jadi anggota OSIS, karena ketua OSISnya dari anggota pramuka juga. Jadi karena mungkin ini nggak bisa diceritakan. Jadi akhirnya alhamdulillah kakak ada ikut tes, terus terpilih lah. Kakak juga sempat jadi ketua seksinya di OSIS dulu. Oh, berarti koordinator di bidang-bidang. Cuman kenapa tidak kakak milih jadi ketua OSIS, karena ya kadang kakak di pramuka sudah jadi pertama, jadi nggak boleh terlalu rakus sama jabatannya. Jadi cukup satu aja yang bisa lebih fokus. Nah, kita kembali ke keanggotaan lagi nih, Kak. Kan kakak udah terbentuk tuh, Kak, Dewan Penggalang pas di angkatan kakak. Ya. Kalau boleh tahu ada nggak, Kak, program kerja Dewan Penggalangnya untuk penarik anggotanya supaya bergabung ke GUDEP ini, Kak? Wah, kalau untuk proker menarik anggota, seingat kakak belum pernah ada pembahasan. Cuman kami dulu tuh sering menarik perhatian tuh dari prestasi. Kami karena di zaman kami lumayan banyak lomba, meskipun lombanya tingkatnya mungkin tingkat kota Padang, tingkat kecamatan, tingkat Sumbar pun nggak terlalu sering. Cuman yang seperti itu tingkat kota Padang itu lumayan sering. Jadi ketika kami berprestasi, kami tampil di depan, ya daya tarik dari prestasi itu tuh menjadi daya tarik bagi anak-anak di zaman kakak pada saat itu. Dan juga setiap kami berprestasi, kami selalu tampil yel-yel. Dan juga apapun kegiatan di sekolah, kegiatan yang besar itu tuh anak pramuka selalu ikut serta, selalu ikut membantu untuk menyelesaikan acara di SMP. Jadi untuk proker mungkin tidak ada, karena kami banyak prestasinya alhamdulillah ya. Jadi anggota pun banyak yang pengennya tertarik untuk masuk, meskipun ada beberapa dari mereka yang mau masuk tuh tidak serius, tidak masalah. Yang penting mereka sudah tahu gimana pramuka, dan dia tahu pramuka seperti apa, itu sudah lebih dari cukup. Tadi kan kakak bilang di angkatan kakak juga banyak lomba, Kak. Pasti latihannya sering, terus belum lagi ngumpul-ngumpul di luar sampai malam. Itu izin orang tuanya gimana? Izin orang tua itu mungkin ini masih bermasalah sampai sekarang ya, sampai zaman sekarang. Untuk yang namanya izin orang tua itu masih benar-benar susah. Cuman kalau kakak pribadi, kakak kelas 7 sama kelas 8 itu masih dibebaskan oleh orang tua kakak.
mau pulang, ya kalau karena masih kecil untuk pulang malam ya paling jam 9 atau jam setengah 10 dah harus balik, jam 10 dah harus pulang. Cuman kalau pada saat kelas 9 kakak diwajibkan sama orang tua kakak untuk les. Nah, untuk les ketika kalau kan orang tua kakak nyuruh les, disuruh. Ya kakak mengasih syarat. Kakak kasih syarat ke orang tua kakak. Kalau misalnya harus les, kakak harus diizinin kalau ada kegiatan-kegiatan pramuka. Nah, itu umpan malingnya dari kakak. Karena kakak gak mau minta gara-gara les kakak ketinggalan pramuka. Karena kakak waktu itu masih menjabat juga, belum di estafetkan ke yang di bawah kakak. Jadi tanggung jawab kakak masih ada. Jadi kakak diminta untuk les, ya kakak minta juga ke orang tua kakak untuk diizinkan kalau misalnya memang ada kegiatan pramuka. Nah kan sekarang udah ada nih kak sosial media di akun Instagram Gudep kita yang utamanya nih kak. Kalau boleh tahu perkembangannya untuk sosial medianya sendiri itu bagaimana untuk pendapat kakak? Dari zaman kakak, kalau untuk perkembangan itu sangat jauh. Karena kalau di angkatan kakak untuk pemostingan atau pembuatan snapgram apapun lah untuk informasi dari Gudep itu tuh hanya ketika event-event tertentu. Contohnya dulu kami bikin pas ada mau T1 baru bikin video T1 gimana, atau ada waktu itu sempat juga ikut lomba bikin video pramuka. Baru itu tuh dibikin untuk videonya. Untuk mempostingkan Instagram tidak sering sekarang, tidak terlalu sering karena kami dulu paling untuk di Instagram ketika makan video dah selesai. Terus kalau untuk video di YouTube ya paling ketika event-event tertentu aja. Kalau untuk sekarang kan hampir tiap hari apa-apa di post. gitu. Seminggu setiap hari. Jadi lebih bagus lah sekarang. Nah kan kurang lebih udah banyak nih kak yang kami ketahui dari mulai sistem latihan dan juga dewan penggalangnya kak. Kalau boleh tahu itu dulu kan teknologinya bisa dibilang kurang ya kak. Untuk penginformasian latihannya sendiri itu gimana kak? Iya. Nah, kalau zaman kakak itu tuh sudah termasuk zaman yang lumayan canggih lah. Soalnya waktu itu di 2016-17 tuh handphone sudah mulai banyak yang pakai. Cuman beda ya sama anak-anak zaman sekarang, karena kalau dulu kami punya HP ya karena ada dapat hadiah mungkin dari orang tuanya, atau mungkin minta sampai nangis ke orang tua nabung. Kalau anak zaman sekarang kan emang sudah dikasih aja karena waktu itu sempat karena COVID juga kan, jadi wajib punya HP lah minimal. Dulu kalau zaman kakak sudah mulai dari WhatsApp juga, sudah ada WhatsApp juga untuk penginformasian. Cuman ada juga beberapa dari rekan-rekan kakak yang tidak punya handphone. Jadi untuk rekan-rekan kakak yang tidak punya handphone tuh, jadi kan kita dulu latihannya di hari Jumat dulu tuh. Kalau sama kakak di hari Jumat. Jadi hari Kamisnya kan sudah ada info dari Dewan Penggalang. Kami dengan kakak dengan rekan-rekan kakak yang lain itu tuh informasikan ke rekan-rekan kakak yang tidak punya HP. Kami yang menjadi perantaranya untuk rekan-rekan kakak pada sama biar semuanya tahu. Atau dulu juga setelah hari Jumat itu pulang sekolah kan sebelum Jumat itu tuh ada pengumuman dari mix sekolah kalau bahwasanya habis Jumat kita ada pelatihan. Jadi seenggak-enggaknya yang tidak dapat informasi itu dapat informasi di sebelum latihan, di sebelum Jumat. Berarti dulu itu kan tadi di awal kan bilangnya hari Sabtu latihan kak, terus tadi sebelum pas hari Jumat. Kalau itu atau gimana? Enggak, kalau di hari Sabtu tuh ada satuan khusus. Itu tuh khusus yang beberapa orang yang terpilih. Maksud sistem satuan khususnya gimana? Gini, misalnya kakak pribadi juga lumayan lupa apa nama satuan khususnya dulu. Nah, jadi misalnya gini. Hari Jumatnya kan kita latihan rutin. Di hari Sabtunya satuan khusus dipilih dari beberapa anggota penggalang yang awalnya itu diseleksi ya sesuai dari pembina satuan khususnya, diseleksi
terus dipilih misalnya ada 2 regu, berarti 8 pa 8 pi. Nah yang 2 regu tuh bakalan latihan di luar jadwal latihan rutin di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu hanya 16 orang saja yang latihan. Itu untuk gimana? Untuk apa atau gimana gitu tujuan satuan khususnya? Tujuannya itu tuh sebenarnya dulu kalau misalnya ada perlombaan, kita sudah ada seminimalnya ada 16 orang yang selalu ready untuk perlombaan. Cuman yang bukan berarti anggota yang di luar anggota satuan khusus itu enggak bakal terpilih, enggak. Yang dari anggota khusus ini hanya beberapa yang bakalan nanti diambil. Ini diambil bukan karena dia sudah jadi satuan khusus, enggak, dia bakalan diseleksi lagi. Kalau memang misalnya pantas dari pembina, dia bakalan diambil. Jadi kalau untuk satuan khusus ini, dia bakalan dapat latihan yang lebih ketimbang anggota-anggota yang lainnya dan anggota-anggota yang biasa. Jadi untuk anggota khusus ini pembina untuk pelatihnya bukan dari pembina Gudep, itu tuh pelatihnya dari Purna biasanya. Jadi untuk kalau misalnya Gudep ada ikut lomba event di luar, tetap penilaian dari pembina. Penilaian tetap dari pembina, bukan berarti dari mentang-mentang dia ikut satuan khusus bakal pasti terpilih, enggak juga. Tetap dari keilmuannya, karena terkadang ada juga yang dari anggota yang ikut latihan rutin kadang tidak terlalu menonjol, tapi sebenarnya dia punya potensi lainnya. Makanya diseleksi. Ya, makanya diseleksi lagi. Kayak Resusdep yang sekarang ini. Bisa kayak Resusdep. Cuman zaman kakak bukan itu namanya, kakak pribadi lupa. Ya, kayak gitulah. Di zaman Apa namanya Kak? Kakak namanya lupa, cuman ya hampir mirip lah ke Resusdep sekarang. Densas. Densas. Nah, Detasemen Squad Agent Squad. Apa tadi Kak kepanjangannya Kak? Detasemen Squad Agent Squad. Ada makna tersendiri? Kakak nggak tahu. Untuk makna sendirinya kakak nggak tahu. Cuman itu tuh itulah nama nama satuannya dari pelatih kakak sama itu, karena pelatih kakak itu dari angkatan 1, dari angkatan pertama di Gudep ini. Keren ya. Pada 2017 2018 ya nggak salah kakak. Densas. Ya, kalau sekarang kan nama satuannya tuh Regu khusus Gudep. Nah, Kalau kemarin Detasemen Squad Agent Squad. Detasemen Squad Agent Iya. Squad. Terakhir Kak, ada nggak Kak pesan untuk kakak Purna, terus teman-teman Kak angkatan dulu dan juga adik-adik Kak, intinya anggota yang pernah ada di Gudep Sapanda ya? Pesan-pesan kakak untuk Purna. Mungkin ini pesan untuk keseluruhan lah, kalau misalnya kakak-kakak memang ada waktu, lihatlah adik-adiknya di SMP. Seminimalnya di event-event besar, tolong hadir kalau bisa. Kalau untuk angkatan kakak pribadi, tiba-tiba aja lah. Dan biar kami rehan-rehan gojo lah. Jadi biar rehan-rehan gojo yang datang kalau bisa. Itulah kalau untuk dari pesan-pesan dari kakak. Untuk yang adik-adik kakak, kalau misalnya nonton ini, kedepannya tolong lebih bawa lagi rekan-rekan teman-teman yang lain di kelas, tolong dibujuk-bujuk mereka untuk ikut pramuka. Seenggaknya bilang aja ke mereka, coba aja dulu gimana di pramuka. Kalau misalnya nanti memang dia pengen lanjut, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, biarkan saja. Gak apa-apa, gak masalah. Mungkin itu aja dari kakak. Kalau terakhir Kak, yang paling khususnya untuk pembina kita Kak, ada nggak pesan? Pembina Yang untuk Kak dan Kak Wen, Kak. Karefa Kak Wen. Pesan untuk Karefa Kak Wen. Mungkin kalau untuk pesan kakak pribadi, ini aja. Tolong tetap anggap kami sebagai adik-adiknya. Jangan anggap kami sebagai anak, tolong anggap kami sebagai adik. Jadi mau bagaimanapun, menurut kakak, hubungan antara orang tua dengan anak lebih erat hubungan antara adik dan kakak ketimbang orang tua dan anak, menurut kakak. Jadi
kakak pengennya tetap seperti itu. Dan juga kalau kakak juga mau menyampaikan, Kak Reva Kawin pun udah menjadi pembimbing kakak lah, gimana kakak sampai sekarang. Dari awal kakak dulu seperti apa dan akhirnya seperti ini, itu tuh kebanyakan memang dari arahan dari kakak yang berdua itu. Meskipun tidak menjadi 100% yang diharapkan oleh mungkin dari kakak yang berdua itu, cuman seenggaknya adalah beberapa hal yang bisa kakak anggap apresiasi untuk Kak Reva juga sama kalian. Ya, kalau untuk adik-adik yang bukan OTW lagi, kita bilang emang udah ada angkatan 14 dan besok hari Sabtu mereka bakal latihan. Untuk pesan adik-adik itu sendiri apa, Kak? Untuk yang adik-adik angkatan baru, tolong santai aja, santai. Tolong relax dan tolong anggap semua kejadian yang ada tuh fun atau happy. Karena kalau kita menjalankannya nyaman, kita menjalankannya happy, apapun yang terjadi kita nggak ada mikirin hal-hal buruk. Dan juga untuk yang ada di baru, kalau bisa ajak juga teman-teman yang lain. Ya, kita pesan kakak untuk yang adik-adik kakak nggak bakal berubah, tetap tolong ajak rekan-rekan yang lain, karena event-event besar kita bakalan banyak insya Allah di tahun ini kabar-kabarnya. Jadi biar kita sama-sama ramaikan di bumi perkembangan di yang akan datang. Nah, itu aja dari kakak. Doakan kami terus Kak, karena kan event akhir ini juga yang terdekat bakal ada kami. Iya. Ya, untuk apa? Lihat aja vlog. Ya, vlog Vlognya dari ada. Scott Story Tetap Dan. di Scott Story Dan. Ya, ada playlist barunya. Ya, mantap. Terima kasih Kak sudah menemani kami berbagi cerita Ya. yang sangat banyak sampai sangat Ya, nggak cukup sadar lama kita ya. sekarang udah menit keberapa nih kalian? 30-an mungkin. Iya. Terus menemani scouter semua, ngasih ilmu juga. Ya. Terakhir Kak, jangan lupa untuk Jangan lupa like, comment, subscribe, dan Dan juga share ke teman-temannya semua. Jangan juga bel notifikasinya supaya scouter semua tidak ketinggalan update terbaru dari YouTube Scout Story Dan. Yes, betul. Ada juga sekarang vlog kita ya, Iya. tapi Vlog Jamda X. sangat seru kalian Iya, lihat lah kami. Random. Ya. Hmm. Gaji berujung TC. Ya. Follow juga sosmed kita yang lain, yaitu IG kita yang namanya Sabana PS Scott Den. dan TikTok kita. Scott Story Den. Pokoknya Scott Story Den itu YouTube. Kalau Betul. untuk TikTok mungkin kakak serahkan ke host. SPNDPK.pros. Nah, juga banyak program-program dari YouTube Scott Story Dan seperti Wakatutu. Ya, banyak lain. Cocubo dan Katiko. Nah, dan juga ada channel baru khusus gamers yaitu Iya, Sapana Sapana Pro Pro Gamers. Oh, Pro Gamers. Sudah sangat berkembang banyak Iya. ya. Berbeda sama kakak ya. Juga ada TikTok regu-regu lain. Iya, TikTok regu juga Iya. sangat aktif sekarang Iya, sih. Banteng, Ada Roja, Ada juga, kakak kecil seperti Steph. Kak. Nanti kakak coba cari TikTok untuk TikTok regu ya. Suka. Ya, terima kasih scouter semuanya. Jangan lupa tunggu update terbaru Sekato yang episode ke ini kan 24 nih. Iya. Jangan lupa yang ke-25 ditonton udah banyak. Padahal gue kira masih satu juga. Iya, lagi. kemarin tuh rasanya masih 1, 2, 3 dan sekarang Masih udah sebelum nggak perpikiran kerasa sama. 25 episode OTW. Sudah banyak ya. Satu suara nih. Sapana PS Koti Den, Tatungkoi taga lolia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah.